السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang mengikuti beliau di atas kebaikan. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kitab Sahih Fiqh Sunnah, melanjutkan pembahasan mawaqitus salati, waktu-waktu salat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: ittafaqal muslimuna على أن للصلاة الخمس أوقاتا. Para ulama telah sepakat bahwa salat yang 5 waktu memiliki waktu-waktu. La budda an tuadda fiha, wajib ditunaikan pada waktu tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
telah menetapkan jumlah salat 5 waktu sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan 5 salat ini waktu-waktunya yang wajib bagi setiap kita muslim dan muslimah salat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wal aslu fi hadha qaulullah ta'ala inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalil dalam masalah ini firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat ini wajib dan telah ditentukan waktu-waktunya yang wajib kita salat pada waktu-waktu tersebut. Wa ilaika tahdidu hadhil awqati wa bayan ma'alimaha. Maka wajib kamu menetapkan waktu-waktu ini dan menjelaskan tanda-tandanya. Karena di antara syarat sahnya salat kita adalah ilmun bidukhuli waqti shalah, mengetahui masuknya waktu salat. Wajib bagi kita mengetahui waktu-waktu salat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala al-muallif, yang pertama salatul zuhri, waktu salat zuhur. Al-zuhru sa'atuz zawali wa waqtuhu. Zuhur adalah waktu tergelincirnya matahari. Yani waktu zuhur adalah pada waktu tergelincirnya matahari. Wal muradu biz zawal, dan maksud dengan zawal mailus syamsi an kabiris samai ilal maghrib, condongnya matahari dari poros langit atau tengah-tengah langit mengarah ke barat, mengarah ke barat. Atau berpindahnya matahari dari tengah-tengah langit mengarah ke barat. Wa salatul zuhri hiya allati tajibu bidukhuli waqti zuhri, dan salat zuhur wajib dilaksanakan apabila telah masuk waktu zuhur.
Dan waktu yang afdal kita mengerjakan salat adalah di awal waktu, ketika tergelincir matahari mengarah ke barat. Itulah awal waktu zuhur, dan afdalnya kita salat pada waktu tersebut. Ini hukum asal, bahwa yang afdal kita mengerjakan salat pada awal waktu. Dan inilah waktu-waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Hadis riwayat al-Imam Bukhari. Kemudian telah kita sebutkan bahwasanya salat zuhur ini juga dinamakan al-ula. Al-ula artinya pertama, karena malaikat Jibril salat yang pertama kali beliau lakukan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat zuhur. Begitu juga dinamakan dengan al-hajirah. Salat zuhur dinamakan al-ula, yang kedua al-hajirah. Sebagaimana dalam hadis sahabat Abu Barzakh riwayat al-Imam Bukhari dan sanad yang sahih. Qala al-muallif awal waqti adh-dhuhri, awal waktu zuhur, huwa zawalu syamsi, yaitu ketika matahari tergelincir, ay mailuha an wasatis samai jihatal gharbi, yaitu condongnya matahari dari tengah-tengah langit atau dari tengah langit mengarah ke barat. Tergelincirnya matahari mengarah ke barat. Contohnya kalau sebelah sana timur, ya, dari terbitnya matahari dia akan naik ya sampai ke tengah kepala atau di tengah-tengah langit. Nah, apabila dia sudah berpindah atau berpaling mengarah ke barat, inilah waktu zawal, waktu tergelincirnya matahari, dan itulah awal waktu salat zuhur. Wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala dhalik, dan telah sepakat para ulama tentang itu, yakni waktunya ketika matahari tergelincir mengarah ke barat. Hadis sudah dipraktekkan? Belum? Baik, kita coba ya.
sebagaimana yang telah tetap kabar berita dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau salat zuhur ketika tergelincirnya matahari. Begitu juga hadis Abdullah bin Amr yang kita baca, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsu, waktu zuhur apabila matahari telah tergelincir, yakni condongnya ke arah barat. Wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi ma lam yahduril asra, dan bayangan seseorang seperti tingginya selama waktu asar belum datang. Taib. Nah, ketika matahari condong ke barat, maka bayangan sebelah mana dia? Sebelah timur. Nah, apabila panjang bayangan sama dengan panjangnya benda, maka waktu itulah berhentinya waktu zuhur. Wa kana dhillu ar-rajuli ka tulih, dan bayangan seseorang sama seperti panjangnya atau tingginya. Taib matahari sebelum tergelincir, maka dia berada di sebelah timur. Ya. Semakin naik bayangan, semakin apa? Pendek. Sehingga setelah di tengah-tengah langit, maka bayangan berada di bawah kaki. Semakin dia bergeser ke barat, maka bayangan mulai muncul ke arah mana? Timur. Terus ya, semakin dia turun, semakin bayangan meninggi. Nah, ketika bayangan ini sama dengan benda, maka itulah berhentinya waktu zuhur. Wa waqtul asri ma lam tasfarra asy-syamsu, dan waktu asar ketika berhentinya waktu zuhur, yaitu apabila bayangan sama dengan tinggi benda, sama dengan tinggi benda. Dan ini pendapat jumhur ulama, diselisih oleh al-Imam Abu Hanifah. Nanti kita akan jelaskan. Yani berhentinya waktu zuhur, maka pada waktu itulah masuk waktu asar. Dan berhentinya waktu asar ma lam tasfarra syamsu, selama matahari tidak menguning. Selama matahari tidak menguning. Wa waqtu salatil maghrib ma lam yaghib asy-syafaqa,
dan waktu salat maghrib setelah terbenamnya matahari sampai cahaya memerah tidak menghilang. Ma lam yaghib asy-syafaq, syafaq artinya cahaya merah. Yani dari tenggelamnya matahari sampai cahaya merah tidak menghilang. Inilah waktu maghrib. Wa waktu salat al-isya'i ila nisfil lailil awsat, dan waktu salat isya dari cahaya merah menghilang, ini kita tunggu berapa menit, maka itulah waktu isya sampai pertengahan malam pertama. Wa waktu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syamsu, dan waktu salat subuh dari munculnya fajar, yani fajar shadiq, sampai sebelum terbitnya matahari. Ya, munculnya fajar shadiq, cahaya berada di atas, yakni atau menyebar di atas pemukitan atau pegunungan sampai terbitnya matahari. Faida tala'atis syamsu fa'amsik 'anis salati fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan. Dan apabila matahari telah terbit, maka tahanlah dirimu dari salat, karena dia muncul di antara dua tanduk syaitan. Makanya pada waktu ini, waktu dilarang bagi kita untuk salat sunnah. Kita menunggu dulu dia naik sejarak 1 tombak, baru kita melaksanakan salat sunnah. Taib, hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, nomor hadits 612. Taib, syahidnya di sini waktu salat zuhur apabila matahari telah tergelincir sampai apabila bayangan sama dengan tinggi benda. Qala al-muallif akhir waqti az-zuhri, akhir waktu zuhur. Ikhtalafa ahlul ilmi fihi, para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Wa sahul aqwali, dan pendapat yang paling sahih, yang paling kuat, anna akhirahu ay yasira dhillu syai'i mithlahu siwa miqdari dhilli hina az-zawal, wa huwa waqtu dukhulil asri. Bahwasanya akhir
waktu salat zuhur apabila bayangan sesuatu benda sama tingginya. Ya, bayangan sama seperti tingginya benda. Wa hadha madhhabul jumhur khilafan li Abi Hanifah. Dan ini madhab mayoritas para ulama diselisihi oleh al-Imam Abu Hanifah. Taib akhir waktu salat zuhur menurut jumhur ulama al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad, bahwa ketika bayangan itu sama dengan tinggi benda. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan akhiruhu ay yakuna dhillu syai'i mithlaihi siwa fai'iz zawal. Akhir waktu zuhur, kata beliau, bayangan sesuatu dua kali tingginya dari benda. Ini menurut al-Imam Abu Hanifah. Ya. Karena pada waktu itu masuk waktu asar. Apabila bayangan itu dua kali tingginya dari benda atau tingginya benda. Wastadalla al-jumhur bima yali. Jumhur beristidlal sebagaimana berikut ini. Hadits Ibnu Umar as-sabiq, hadits Ibnu Umar yang telah berlalu, waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi ma lam yahduril asra. Waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir dan bayangan seseorang sama seperti tingginya ma lam yahduril asra, selama belum masuk waktu asar. Tapi inilah waktu berakhirnya zuhur, ya, ketika bayangan benda sama seperti tingginya. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan dua kali dari tinggi benda. Ya, misalkan kalau panjangnya 1 meter, berarti bayangannya berapa meter? 2 meter. Inilah menurut Al-Imam Abu Hanifah. Baru berhenti waktu zuhur. Taib dalil yang kedua, hadits Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Hadits sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla adh-dhuhra hina zalatish syamsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar
kemudian beliau salat zuhur ketika matahari telah tergelincir. Wa kana al-fai'u qadra asy-syiraki, dan fai itu artinya bayangan seperti tingginya tali sandal. Paham antum ini? Ini bayangannya sama seperti tingginya. Ada istilah fai, ya, dalam waktu salat, artinya bayangan. Kalau dalam peperangan, fai artinya harta rampasan perang. ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وظل الرجل. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat asar ketika bayangan sama seperti tali sandal. Maksudnya bayangannya sama seperti tinggi tali sandal, atau bayangan seseorang sama seperti tingginya. Berarti boleh kita contohkan dengan sesuatu yang pendek atau sesuatu yang tinggi. Apabila bayangannya sama dengan panjang benda tersebut, maka itulah waktu masuknya salat asar, dan itulah akhir waktu salat zuhur. Nah, kalau bisa Adi praktekkan ya, insyaallah ya. Baik. Semua kita mencoba. Biar kita tidak bersandar pada jadwal. Ya enggak apa-apa kita ikuti jadwal, ya. Tapi untuk lebih meyakinkan, kita samakan dengan langsung melihat di lapangan dengan jadwal, biar lebih yakin, terutama pada salat subuh dan salat maghrib. Kalau salat zuhur dan salat asar, insyaallah ya. Tapi terkadang pada salat maghrib dan salat subuh ini perlu kita lihat kembali. ثم صلى المغرب حين غابت الشمس. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat maghrib ketika tenggelamnya matahari. Ketika tenggelamnya matahari. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat isya ketika menghilangnya cahaya merah. Ketika menghilangnya cahaya merah. Tapi biasanya kalau matahari sudah tenggelam, kita akan melihat cahaya merah ya di awan-awan.
maka ketika itu sudah hilang, ya menunggu berapa menit masuk waktu isya. Thumma shalla al-fajr hina tala'a al-fajr. Kemudian beliau salat fajar, yakni salat subuh ketika munculnya fajar. Thumma shalla min al-ghaddi الظهر حين كان الظل طول الرجل. Kemudian esok harinya beliau salat zuhur ketika bayangan sama seperti tingginya seseorang. Karena ini akhir apa? Waktu salat zuhur, masih ada waktu untuk salat. Thumma shalla al-'asra hina kana dhillu ar-rajuli mithlaihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat asar ketika bayangan seseorang 2 kali dari tingginya. 2 kali dari tingginya. Beliau ingin menjelaskan masuknya waktu asar. Qadara ma yasir ar-rakimu sayr al-unuqi ila Dhul Hulaifah. Seukuran seseorang melakukan perjalanan menggunakan tunggangan ke Dhul Hulaifah, ya, tempat miqatnya ahli Madinah. Sekarang namanya apa, Pak Haji? Dhul Hulaifah, Bir Ali. Ya, kalau kita menggunakan bis menempuh perjalanan sekitar setengah jam, ya Pak Haji, setengah jam. Tapi kalau menggunakan onta kira-kira berapa jam? Ya, sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Nah, thumma shalla al-maghriba hina ghabat asy-syamsu. Kemudian beliau salat maghrib ketika matahari terbenam. Ini maksud dari hadis ini, waktu salat asar, ya, jaraknya dengan maghrib seperti melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju Dhul Hulaifah, tempat miqat. Ya, jaraknya agak lumayan panjang, ya 2 jam atau 1,5 jam. Thumma shalla al-'isha'a ila thuluthil lail aw nisfil laili syakka Zaidun. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat isya sampai di sepertiga malam atau pertengahan malam. Zaid ragu. Thumma shalla al-fajr fa asfar. Kemudian beliau salat fajar, salat subuh, kemudian beliau mengisfarkan. Yani maksudnya beliau agak salatnya diakhirkan sedikit. Ini nama asfar. Asfar artinya waktu ghalas. Waktu ghalas itu adalah ikhtilatu baina diya'in nahar wa dhulmatil lail. Ya, bercampurnya antara cahaya siang dengan gelapnya malam. Itulah waktu fajar yang afdal.
Dan alhamdulillah di sini ya, insyaallah matahari lewat sana toh. Bisa kita lihat apa kalau kita keluar dari masjid ini. Ya. Bisa kita menentukan waktu dari sini dengan melihat fajar. Ini waktu subuh yang afdal itu adalah waktu ghalas, yaitu bercampurnya antara cahaya siang hari dengan gelapnya malam. Kalau waktu sekarang sekitar 4:30 atau jam 5 kurang, itu waktu ghalas. Dan disunahkan pada waktu subuh ini kita memperpanjang bacaan, ya, diperpanjang bacaan. Taib, syahidnya di sini akhir waktu zuhur adalah ketika bayangan seorang sama seperti tingginya, atau menurut Al-Imam Abu Hanifah apabila bayangan seorang 2 kali lipat dari tingginya. Dan keduanya ini ada contoh dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu? 5 menit lagi. Baik. Tapi di sini muallif menyebutkan ada faedah, yumkinu ma'rifat waqt adh-dhuhri bi tariqati al-hisab bis-sa'ati wa dhalika bi an yuhsab al-waqtu baina tulu' asy-syams ila ghurubiha fayakun waqtu adh-dhuhri fi muntasifihi tamaman. Beliau mengatakan sangat memungkinkan kita mengetahui waktu zuhur dengan cara menghitung jam, yaitu menghitung waktu di antara terbitnya matahari dengan terbenamnya matahari, dan waktu zuhur di tengah-tengahnya. Terbitnya matahari jam berapa? Jam berapa? Terbitnya matahari. Jam 6 kah? Jam 6. Sudah muncul matahari. Taib. Waktu tenggelamnya jam 5.30. Di tengah-tengahnya jam berapa itu? Itu ada jam itu. Jam 5 antara jam setengah 6 ya. Berarti setengah 12. Sekitar itu waktu zuhur. Taib. Ke waktu zuhur ini sangat mudah ditentukan. Ya, sangat mudah. Kita berdiri ya di tengah, teriknya panas. Kalau sudah kita merasakan matahari telah tergelincir mengarah barat, maka itulah awal waktu zuhur. Sampai apabila bayangan benda sama dengan tingginya. Baik, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.